Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Hari Raya Pentakosta. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Elis Handoko SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudaraku terkasih, selamat malam. Pagi, Romo. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Romo. Kabar baik? Luar biasa. Syukur pada Allah. Dan saudaraku yang terkasih, sukacita dan semangat pagi mesti kita miliki. Karena hari ini kita merayakan Pentakosta. Roh Kudus turun atas para rasul, atas gereja, dan atas kita semua. Dialah yang akan sungguh-sungguh membimbing, mengajari, dan menuntun setiap perjalanan kita. Maka mengawali Ekaristi ini, mari kita serahkan diri kita, hidup kita, pada Roh Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Dan biarlah Dia tinggal dalam diri dan hidup kita. Kita hening sejenak mempersembahkan semuanya itu sembari juga memeriksa hati batin kita di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih, selain hal pribadi yang kita persembahkan kepada Allah, dalam Ekaristi ini kita juga diundang untuk berdoa, mohon kelancaran proses reakreditasi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Katolik Musikaritas. Kita juga diundang berdoa bersama dengan keluarga almarhum Bapak Karnadi Gosali
yang ingin berdoa untuk Oma Kristina yang dipanggil Tuhan pagi ini jam 8.30 tadi di Malang. Semoga Oma Kristina diterima oleh Allah yang penuh belas kasih dalam kehidupan bahagia bersama dengan para kudusnya. Namun awal sekali kita merendah di hadapan Allah memohon belas kasih pengampunannya. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaruilah kini melalui hati kaum beriman, karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh
dan cahaya, bagai jubah raja, langit kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Roh Kudus, datanglah, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Suluh hati datanglah, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Kau penghibur ulungku, Kau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Kau segarkan yang lelah, Kau tenangkan yang resah.
Kau melipur yang sendu. Oh cahaya yang cerah, datang dan penuhilah hati kaum beriman. Tanpa kekuasaanmu, hampa daya umatmu, hanya noda adanya. Yang cemar bersihkanlah, yang gersang siramilah, yang terluka pulihkan, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umatmu yang percaya padamu, sabda karuniamu, dan curahkan anugerah akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Datanglah hai Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah api cintamu di dalam hati mereka. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi,
damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Pagi. Mau bertanya, apakah Anda pernah melakukan kesalahan? Dari 2000 umat yang menjawab 10. Apakah Anda pernah melakukan kesalahan? Pernah? Berapa kali sehari? Hah? Hitung enggak? Sering, wah enggak terhitung itu. Biasanya kalau Anda melakukan kesalahan, berikutnya apa yang Anda lakukan? Menyesal, mohon maaf, atau pernah enggak nyalain orang lain? Sering, wah lalu itu ya. Sudah salah, nyalain orang lain. Biasanya kalau begitu itu ya, orang tersebut itu belum menerima bahwa dirinya salah, maka cari korban. Saudaraku terkasih, ada sebuah cerita ya. Satu hari seorang ibu-ibu ya, namanya Mimin, dia tergopoh-gopoh lari ke keuskupan. Bertemu dengan uskupnya. Di ruang tamu itulah dengan bersemangat dia menceritakan, Bapak Uskup, saya mau lapor. Lapor apa Ibu? Monsinyur, tadi dalam doa, Tuhan Allah menampakkan diri pada saya. Apakah ini benar Bapak Uskup? Jangan cerita-cerita dulu pada orang lain. Benar tidaknya ini adalah wewenang saya sebagai uskup untuk menentukan. Benar, tapi Bapak Uskup itu sungguh-sungguh nyata. Dan betapa saya bahagia, saya gembira. Iya, sabar dulu. Tapi Bapak Uskup, bagaimana saya harus membuktikan Bapak Uskup bahwa itu memang terjadi? Ya sudah, pulang saja sekarang. Nanti ya kalau Allah menampakkan diri padamu untuk membuktikan bahwa itu benar-benar Allah, kita cobai dia. Siap Bapak Uskup, pencobaan apa yang akan kita berikan pada Tuhan Allah? Oke, nah nanti kalau dia menampakkan diri lagi, tanya pada Tuhan Allah. Allah, dosa apakah yang dilakukan oleh Bapak Uskup di bulan ini? Nah, coba nanti tanyakan itu ya pada Tuhan Allah. Siap Bapak Uskup. Pergi, pulang. Sebulan kemudian. Bapak Uskup, datang lagi. Tuhan Allah menampakkan diri lagi. Dan ini benar-benar nyata. Yang benar. Iya Bapak Uskup. Lalu, apa kata Tuhan Allah pada pertanyaan saya? Begini Bapak Uskup, waktu itu Tuhan Allah hanya menjawab begini. Terhadap pertanyaan Bapak Uskup, dosa apa yang Bapak Uskup lakukan bulan ini? Tuhan Allah menjawab gini, katakan pada Bapak Uskupmu, aku telah melupakan dosa-dosanya. Saudaraku yang terkasih, Allah itu ya begitu. Dia kasih,
Dia murah hati, pelupa atas segala salah-salah kita, dosa-dosa kita. Dan Allah itu ya mengampuni. Itulah Allah kita. Maka ada ungkapan gitu ya. Tidak tahu Anda sering mendengar ini enggak. Kita itu mirip manusia jika kita menghakimi, jika kita mengadili, jika kita ngato-ngatoi orang lain. Kita itu baru mirip manusia. Jika kita begitu, berarti belum manusia. Ya. Tapi kita itu mirip Allah jika kita mengampuni. Nah, kita mirip Allah jika kita mengampuni. Dan yang menarik lagi saudaraku terkasih ya, dalam Injil Pentakosta hari ini ya, ketika Tuhan menghembusi para rasul dengan Roh Kudusnya, gerejanya dihembusi Roh Kudus dan kita semua dihembusi Roh Kudus, lalu Tuhan menyampaikan firman, ampunilah. Artinya apa? Artinya bisa kita maknai bahwa dengan masuk dalam Pentakosta ini, dengan kita boleh menerima Roh Kudus yang Allah curahkan untuk kita berarti diundang untuk masuk dalam kehidupan ilahi. Karakteristiknya, sifat pokoknya adalah belas kasih, murah hati, mau mengampuni. Ini undangannya. Yang menandakan bahwa kita menerima dan terbuka terhadap Roh Kudus yang dicurahkan untuk kita. Dan Allah hadir dalam diri kita, dalam hidup kita. Pancarannya, karakteristiknya muncul ketika kita berani apa tadi? Mengampuni, memaafkan, sabar dan lain sebagainya. Ya. Maka ya, ketika banyak orang sibuk saling menyalahkan, saling menganggap bahwa ini tidak baik, itu kurang baik, itu terlalu begitu, sibuk dengan saling menuduh, saling ngato-ngatoi gitu ya. Saya suka ya, Paus Fransiskus datang. Sangat tenang. Dan saat seperti itulah, saat digejolak diri kita yang seringkali marah, seringkali ngato-ngatoi, seringkali nganggap orang lain sebagai yang di bawah. Dia memberikan peneguhan agar kita hidup mirip Allah tadi. Nah, ini saya bacakan ya. Kendati hidup seseorang itu kacau, dirusak kejahatan, narkoba, atau apa saja, Allah tetap ada dalam hidupnya. Allah bisa dan harus dicari dalam setiap hidup manusia. Bahkan ya, dalam keyakinan Paus Fransiskus untuk menghayati Allah yang belas kasih, Allah yang murah hati, Allah yang mengampuni, gitu ya. Dalam compang-camping kehidupan yang oleh manusia kebanyakan dianggap ini enggak layak, ini enggak pantas. Ingat tadi, Allah tetap ada dalam hidupnya. Bahkan Allah di situ berteriak meminta kita untuk memberikan kemurahan hati, pengampunan, penerimaan yang apa adanya, menghargai, mengasihi apa adanya. Ini. Lalu yang lain. Meskipun hidup seseorang itu seperti ladang yang dipenuhi duri dan ilalang, masih selalu ada ruang di mana benih yang baik bisa tumbuh. Kita mesti percaya pada Allah. Dan bahkan ya, ketika banyak orang mencibir bahwa di situ nggak mungkin yang baik, nggak mungkin benih kebaikan muncul, benih kebaikan bisa tumbuh dalam diri seseorang atau dalam lingkungan kayak gitu, di sini. Kendati sekecil apapun benih kebaikan itu, Allah memberi ruang
untuk bertumbuh, untuk hidup, untuk berkembang, untuk berbuah, dan limpah. Maka tadi seruannya, kita harus percaya pada Allah. Nah, maka saudaraku terkasih, ya, kalau hari ini kita merayakan Pentakosta, berarti kita hadir, kita membuka diri kita untuk dicurai oleh rohnya. Dan membiarkan roh Allah tinggal dalam diri kita, dalam hidup kita. Dan kalau kita membiarkan dia hidup dan tinggal dalam diri kita, karakternya tadi jelas. Dalam kondisi hidup apapun, Allah bisa ditemukan. Allah bisa kita cintai. Allah bisa kita rangkul di situ. Justru dalam situasi-situasi hidup yang seringkali oleh orang-orang lain itu dipandang tidak layak. Dan tugas kita adalah membuat roh Allah itu boleh dialami oleh setiap orang. Sehingga sekecil benih kebaikan apapun yang ada pada diri orang tersebut, pada lingkungan tersebut yang seringkali terhimpit oleh duri-duri, kato-katoi tadi ya, cibiran-cibiran dan lain sebagainya, bisa bertumbuh pelan-pelan. Sekali lagi, kita mesti percaya pada Allah. Dan Allah yang memberi kesempatan kepada kita itulah yang kita rayakan hari ini. Maka saudaraku terkasih, karena dalam Pentakosta ini kita diundang untuk masuk dalam kehidupan ilahi sendiri, mari dalam Ekaristi ini dengan keterbukaan sungguh kita memohon agar hati kita sungguh-sungguh terbuka, hati kita sungguh-sungguh sederhana untuk menerima Dia dan menemukan Dia dalam setiap situasi hidup kita. Dan disitulah kita mau mencintai Dia, mau mengasihi Dia, mau bersabar terhadap Dia, mau sungguh-sungguh menghargai apa adanya. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Saudaraku terkasih, sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembiralah hati umat-Mu dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri,
Ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan. Dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi anak terkasih-Mu Kristina yang Engkau panggil hari ini untuk menghadap-Mu ya Bapa, semoga belas kasih, kemurahan hati, pengampunan-Mu Kau curahkan untuknya dan memperkenankan dia berbahagia bersama dengan para kudus-Mu di surga. Dan semoga pula Engkau memberikan ketabahan iman, penghiburan, sukacita sendiri pada sanak keluarga yang ditinggalkan. Untuk kelancaran proses reakreditasi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Unika Musikaritas ya Bapa, semoga roh kebaikan-Mu Kau selenggarakan untuk proses yang akan mereka alami ini. Dan biarlah mereka memberikan diri untuk Engkau bimbing, untuk mempersiapkan, untuk melaksanakan dan menindaklanjuti hal-hal baik yang sudah dimulai dan direncanakan ke depannya. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, Dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
saudaraku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putramu. Semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudaraku terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gerejamu. Jagailah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja 28 Mei 2023. 1. Kursus persiapan perkawinan. Kursus persiapan perkawinan Dekanat 1 Palembang akan diadakan pada tanggal 1 sampai 4 Juni 2023 di Paroki Santo Yosep Palembang. 2. OMK Hati Kudus. OMK Hati Kudus akan mengadakan outbound pada Sabtu 17 Juni 2023 dengan tema Asa Pemuda Tuai Kebersamaan. Mohon partisipasi para orang muda Katolik untuk meningkatkan kerjasama dan mempererat tali persaudaraan. Kegiatan tersebut akan diadakan di Kompleks SD Saverius 1 atau SMP Saverius 6 Lapangan Hatta. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam kegiatan ini, dapat langsung mendaftarkan diri pada meja pendaftaran yang berada di depan gereja. 3. Ziarah Via Crucis Misdinar Paroki Hati Kudus. Mengundang seluruh misdinar Paroki Hati Kudus untuk mengikuti ziarah rohani ke Via Crucis. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Juni 2023 pukul 9 sampai dengan 14. Seluruh peserta diharapkan sudah berkumpul di halaman gereja pukul 7.30. Mohon dukungan dari para orang tua misdinar. 4. Misa harian. Pada tanggal 1 sampai dengan 16 Juni, misa harian di Gereja Hati Kudus akan diadakan pada sore hari, pukul 17.30. 5. Kolekte Hari Kenaikan Tuhan. Sejumlah Rp7.020.923. Dana operasional Rp4.666.000. Kolekte khusus komunikasi sosial sedunia 21 Mei. Sejumlah Rp17.823.000. Dana operasional Rp10.898.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Romo Elis, para suster, saudara-saudari yang terkasih dan rekan-rekan muda, selamat pagi. Semangat. Pada pagi hari ini, perkenankanlah saya untuk sedikit berkata-kata. Mohon waktunya ya 4 menit lah ya. Boleh. Kiranya waktu pada pagi hari ini itu menjadi waktu yang tepat untuk mengungkapkan kata yang menjadi unek-unek saya mungkin selama beberapa bulan di sini. Yang pertama, banyak orang yang tanya, kapan frater pergi, kapan frater pergi. Ini saatnya. Pertama, di hari Pentakosta ini saya merenungkan bahwa Roh Kudus turun atas para rasul. Artinya apa? Turun atas diri saya juga. Dan disinilah saya akan diutus oleh Tuhan ke jenjang berikutnya, yaitu pada tanggal 1 Juni esok saya akan meninggalkan Gereja Hati Kudus
dengan catatan untuk studi lanjut menjadi romo. Gitu ya. Jadi selesai masa tahun orientasi pastoral dan panggilan. Itu kapan? Kalau saya ditanya kapan saya pergi, tanggal 1 Juni. Dengan demikian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para romo di Hati Kudus, Romo Elis juga yang telah membimbing saya dengan sabar, dan saya ingat ketika saya sakit saya diopeni, ketika saya sedih saya diberi motivasi. Terima kasih para romo. Dan saya juga berterima kasih untuk suster-suster Hati Kudus yang sudah menjadi sahabat seperpanggilan di sini. Banyak sekali yang saya dapatkan, baik berupa makanan jasmani maupun pengalaman rohani. Terima kasih suster. Dan intinya, meskipun saya tidak gemuk, saya tetap bahagia. Terima kasih juga untuk seluruh umat Hati Kudus, Dewan Paroki, pengurus harian, komunitas atau persekutuan doa di Hati Kudus, dan adik-adik misdinar, orang muda Katolik Hati Kudus, dan semua saja yang telah mendukung saya dan memberi cintanya kepada saya dengan tulus ikhlas. Saya sangat merasakan itu, dan terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita hidup saya. Intinya, saya bahagia bisa bertemu dengan saudara-saudari yang terkasih. Dan selanjutnya saya mohon maaf bila kehadiran saya membuat tidak nyaman saudara-saudari yang terkasih, entah tindakan maupun kata-kata saya. Izinkanlah saya untuk meminta maaf, dan saya berharap dimaafkan. Dimaafkan ya. Pasti entah kapan kita akan bertemu lagi dengan semangat yang baru. Amin. Saya mohon doa, dan saya juga akan mendoakan saudara-saudari di sini, dan semoga semua lancar-lancar saja, dan akhirnya kita bisa bertemu entah kapannya itu. Terakhir, memang ini agak basi, tapi ya sudahlah ya. Kemarin sudah saya ungkapkan. Saya itu punya tebak-tebakan. Tebak-tebakannya begini. Sebab-sebab apa yang indah? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu? Berarti belum basi ya? Oke. Sebab-sebab apa yang indah? Sebab kau terlalu indah dari gereja HK. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Semoga keindahan Hati Kudus Yesus selalu meraja di hati kita semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati. Saya juga minta waktu sebentar ya, beberapa menit. Jadi dalam hati bukan kapan frater pergi, tapi kok cepat sekali frater pergi, kok cepat sekali, perasaan baru kemarin-kemarin datang gitu ya. Jadi ya terima kasih kami haturkan pada frater Ignatius Bayu Lesmana SJY mewakili DPP dan seluruh umat paroki Hati Kudus. Kami sangat bersukacita atas kebersamaan dengan frater lebih kurang 8 bulan ya. Jadi frater, kami sangat diberkati dengan kehadiran frater di paroki kami, dan seperti yang frater sampaikan, kedekatan kami dengan frater itu sungguh sangat dekat dan menjadikan hubungan itu menjadi indah.
Udah saking dekatnya kadang kelupaan, frater. Mungkin banyak hal-hal yang kurang menyenangkan hati frater. Nah, kesempatan kami mohon maaf, frater. Dan kami percaya pasti frater memaafkan. Dan kami mendukung frater untuk melanjutkan studi. Doa kami menyertai frater dan kami menantikan frater untuk misa perdana di Paroki Hati Kudus. Ya frater ya. Oke. Oke, selamat melanjutkan studi frater. Doa kami menyertai frater. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku terkasih, selamat Hari Raya Pentakosta, selamat membawa Roh Kudus dalam kehidupan Anda sehari-hari. Terima kasih untuk seluruh petugas liturgi yang telah membantu kita, melayani kita dalam perayaan ini. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita, partisipasi kita dalam perayaan ini. Selamat jalan untuk frater, selamat belajar. Saya tunggu undangan misa perdana di sini. Jelek-jelek seperti ini saya juga dulu topper di sini, frater ya. Saudara terkasih, marilah kita hening sejenak memohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudaraku terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur pada Allah.